Saudara, salah satu destinasi yang diserbu wisatawan di masa libur Natal dan Tahun Baru ini ialah Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Jajanan khas yang murah, ragam kuliner, serta koleksi kain batik jadi daya tarik wisatawan untuk berbelanja. Pasar Beringharjo dikenal sebagai pasar tradisional terbesar dan tertua di Yogyakarta. Meski harus berdesakan, tak menyurutkan antusias pengunjung untuk menghabiskan waktu berbelanja dan berburu oleh-oleh. Destinasi lain yang diserbu wisatawan saat berlibur di Yogyakarta ialah Pasar Ngasem, saudara. Kebanyakan dari mereka datang untuk menikmati sarapan dan berburu kuliner khas Yogyakarta. Sejak pagi, pengunjung padati pasar tradisional ikonik ini untuk berburu kuliner. Wisatawan rela antre panjang demi merasakan kuliner khas Yogyakarta. Pasar Ngasem menjadi salah satu destinasi belanja dan wisata budaya yang tak pernah mati. Ini baru pertama kali sih ke Pasar Ngasem, soalnya katanya kan viral ya. Terus kita mau udah agendanya tuh breakfastnya di sini Pasar Ngasem gitu. Terus yang lain tuh kita cek antrinya panjang banget, ini yang paling pendek sih. Karena viral sih, karena katanya banyak pilihan. Iya. Terus melihat Yogyakarta yang semacet ini, expect nggak ternyata semacet ini? Iya, kan kita lihat di berita tuh 5 juta. Nah, kita nggak mikir 5 juta tuh bakal kayak gini banget. Ternyata kita bagian dari 5 juta itu. Iya, rame banget. Dan saudara, selanjutnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senat Puji dari Pasar Ngasem, Yogyakarta. Selamat siang, Gesi. Gesi, seperti apa kondisinya siang ini di Pasar Ngasem? Apa sepadat pagi tadi? Ya, selamat siang Desi dan juga saudara. Saat ini di Pasar Ngasem sendiri sudah mulai masyarakat ini kembali ke objek wisata mereka masing-masing, karena kalau dibandingkan dengan pagi tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat ini sempat mengalami kepadatan hingga macet begitu ya di jalan, bahkan di lorong-lorong dalam pasar ini juga tidak ada yang sepi. Seluruh kios makanan dan juga pernak-pernik khas Yogyakarta ini juga nampaknya diserbu oleh wisatawan. Memang Pasar Ngasem ini diketahui beroperasi sedari pagi hingga siang, dari pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi ini sudah ramai dikunjungi hingga nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Fokusnya di sini para wisatawan ini mencari kuliner khas Yogyakarta. Bahkan beberapa antrian ini sampai puluhan begitu, sampai dengan mengular, sangat panjang sekali sedari tadi pagi untuk mencari sarapan begitu ya. Wisatawan memang hadir di sini atau mengunjungi Pasar Ngasem ini kebanyakan ini untuk berwisata kuliner. Wisata kuliner yang disajikan sendiri seperti berbagai macam makanan tradisional, jajanan pasar begitu. Contohnya ini ada tape ketan tadi ya, sempat saya melihat ada tape ketan, kemudian juga ada gudeg yang merupakan makanan khas dari Yogyakarta yang memang antriannya sangat-sangat panjang. Selain itu juga makanan-makanan di sini kan memang terkenal legendaris ya Desi. Jadi khususnya wisatawan yang tidak berasal dari Jogja atau dari luar Jogja ini kepo untuk mencoba berbagai makanan yang disajikan di Pasar Ngasem. Untuk siang hari ini memang terlihat untuk Pasar Ngasem ini sudah mulai lengang begitu ya. Masyarakat sudah mulai beralih ke objek wisata yang lain, mungkin karena juga Pasar Ngasem ini berada pada kompleks Keraton Yogyakarta. Jadi mungkin mereka setelah sarapan ini langsung berkunjung ke objek wisata yang ada di Yogyakarta, mulai dari Keraton, kemudian juga dekat sekali dengan Taman Sari yang merupakan salah satu objek wisata tengah kota Yogyakarta yang paling banyak dikunjungi tentunya setelah Malioboro. Desi. Baik, terima kasih Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senat Puji melaporkan langsung dari Pasar Ngasem, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.
Saudara, libur Natal 2025 dan Tahun Baru pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan terus berdatangan. Jumlah pengunjung bahkan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ya, Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa harapan baru bagi kemajuan dan kesejahteraan umat, khususnya dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Polemik utang